2, 1, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, ya, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, ada Calvin Prayoga, ada Fitria Anjani, dan Krisdayanti Silaban. Yang berjudul tentang strategi belajar mengajar fisika dan teori-teori belajar. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang strategi belajar. Strategi adalah suatu siasat untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengubah suatu keadaan pembelajaran kini menjadi pembelajaran yang diharapkan. Lalu, apa hubungannya teknik, metode, pendekatan, dan strategi? Untuk mengubah keadaan itu dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan pembelajaran. Dalam satu pendekatan dapat dilakukan lebih dari satu metode, dan dalam satu metode dapat dilakukan lebih dari satu teknik. Lanjut. Kemudian ada jenis-jenis dari strategi pembelajaran. Di sini ada 7 jenis strategi pembelajaran. Yang pertama itu strategi pembelajaran ekspositori. Apa itu strategi pembelajaran ekspositori? Yaitu jenis strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai mata pelajaran secara optimal. Nah, ini merupakan bentuk dari pendekatan belajar yang berorientasi kepada seorang guru. Kemudian ada strategi pembelajaran inquiry, yaitu menekankan pada proses secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu masalah yang dipertanyakan. Kemudian yang ketiga ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Apa itu? Rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Kemudian yang keempat ada strategi pembelajaran kemampuan berpikir, yaitu model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian ada strategi pembelajaran kooperatif, yaitu dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang akademik, jenis kelamin, serta ras yang berbeda. Yang keenam ada strategi pembelajaran kontekstual. Apa kontekstual? Menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan, sehingga mereka dapat menerapkannya. Kemudian yang terakhir ada afektif, yaitu berhubungan dengan nilai yang sulit diukur, oleh karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam dirinya. Next. Kemudian ada teori-teori belajar. Ada 7 teori belajar. Yang pertama teori belajar menurut psikologi daya, kemudian teori belajar menurut behavioristik, teori belajar kognitivisme, teori belajar humanistik, teori belajar pedagogi, teori belajar andragogi, dan teori belajar heutagogi. Nah, yang pertama ada teori belajar menurut psikologi daya. Teori tentang belajar yang berlandaskan psikologi daya merupakan teori belajar yang pertama kali muncul. Menurut para ahli psikologi daya, mental itu terdiri dari sejumlah daya yang satu sama lain terpisah, seperti daya mengamati, mengingat, menanggapi, menghayat, dan berpikir. Teori daya tidak berkembang luas seperti teori asosiasi dan teori Gestalt sehingga tidak begitu populer.
Kemudian untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh Krisdayanti. Kepada Krisdayanti dipersilakan. Teori belajar behavioristik. Behavior artinya perilaku, yang artinya teori belajar ini ada kaitannya dengan perilaku atau tingkah laku siswa. Teori belajar behavioristik ini lebih mengandalkan hasil daripada proses. Teori behavioristik ini belajar yang penting adalah respon, stimulus dan respon. Stimulus ini dapat berupa reward atau punishment, dan respon ini adalah jawaban dari stimulus yang diberikan guru. Kelemahan dari teori behavioristik ini, yang pertama hanya fokus ke hasil. Yang kedua, siswa tidak mandiri. Jika guru tidak memberi stimulus, misalnya berupa reward, maka siswa pun tidak berubah perilakunya. Siswa lebih bergantung kepada guru. Kemudian tidak melatih murid berinovasi. Berdasarkan kelemahannya, teori belajar behavioristik ini tidak cocok digunakan untuk pada kurikulum 2013 karena kita tahu kurikulum 2013 yang kita kenal adalah HOTS, yang artinya Higher Others Thinking Skills. Lanjut. Ini merupakan tokoh-tokoh aliran behavioristik. Yang pertama Edward Lee Thorndike, yang kedua Ivan Pavlov, dan ketiga B.F. Skinner. Lanjut. Yang ketiga, teori belajar kognitivisme. Kognitif yang artinya mengetahui, di mana murid sudah mempunyai modal awal untuk belajar. Aktivitas kognitif mencakup semua proses dan aktivitas psikologis yang terlibat dalam berpikir dan mengetahui. Lanjut. Ciri-ciri dari teori belajar ini adalah adanya modal yang dimiliki muridnya. Yang kedua, belajar tidak hanya melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga proses berpikir. Yang ketiga, lebih mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang keempat, lebih mementingkan proses belajar. Selanjutnya, Jean Piaget merupakan tokoh aliran teori belajar kognitivisme. Jean Piaget lahir di Neuchâtel, sebuah kota kecil di Swiss. Piaget mengemukakan bahwa sejak usia balita, seseorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Lanjut. Ini merupakan tahap proses belajar yang dimulai dengan asimilasi, di mana memasukkan informasi baru ke dalam skema-skema yang sudah ada. Murid yang sudah memiliki pengetahuan awal akan menggabungkan pengetahuan lama yang berasal dari gurunya, lalu digabungkan. Yang kedua, akomodasi, di mana pengetahuan baru dan pengetahuan lama disesuaikan. Yang ketiga itu organisasi, yang artinya mengelompokkan perilaku dan pemikiran yang terpisah satu sama lain ke dalam suatu sistem tingkatannya lebih tinggi. Yang keempat, pengetahuan lama dan baru lebih dijelaskan bagaimana anak-anak beralih dari satu tahap berpikir ke tahap berikutnya. Selanjutnya, ini tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motor. Ini terjadi pada anak yang baru lahir sampai 2 tahun. Tahap ini di mana anak yang berusia 0 sampai 2 tahun ini mulai mengkoordinir indranya, dan setiap bayi lahir dengan refleks bawaan dan dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Pada tahap ini, si kecil belum dapat mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan. Dan yang kedua, tahap preoperasional yang terjadi pada anak usia 2-8 tahun. Pada masa ini, anak mulai dapat menerima rangsangan. Yang ketiga, tahap operasional konkret yang terjadi pada anak 8-14 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu melakukan pengurutan dan klasifikasi objek maupun situasi. Di sini anak sudah mampu mengingat dan berpikir secara logis. Dan terakhir adalah tahap operasional formal yang terjadi pada anak 14 tahun ke atas. Di sini anak sudah mampu berpikir secara abstrak. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitria Anjani. Kepada Fitria Anjani, disilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu teori belajar humanistik.
Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar adapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Yang kedua, proses belajar yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Teori-teori belajar humanistik ada beberapa sifat-sifatnya. Yang pertama, bersifat abstrak, yang lebih mendekati bidang kajian filsafat. Yang kedua, mementingkan isi daripada proses belajar. Yang ketiga, sangat elektik, memanfaatkan atau merangkum berbagai teori belajar. Yang keempat, banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan. Dan yang kelima, guru sebagai motivator dan fasilitator. Teori belajar humanistik, kelemahan dari teori belajar humanistik yaitu sering dikritik, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis dan dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian, sehingga sulit diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun, sumbangan teori ini amat besar. Ide-ide, konsep-konsep, taksonomi tujuan yang telah dirumuskannya dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Selanjutnya yaitu teori belajar pedagogik. Teori belajar pedagogik yaitu pedagogik berasal dari bahasa Yunani pedagogeo, di mana terdiri dari pes genetif, paidos, yang berarti anak, dan agogo berarti memimpin, sehingga secara harfiah pedagogi berarti memimpin anak. Dalam bahasa Yunani kuno, kata pedagogi bermakna seorang budak atau pengawas rumah tangga yang mengawasi pengajaran putra tuannya atau majikannya. Ketika itu, anak perempuan tidak diberi pengajaran khusus. Membantu rumah tangga ini mengantar, menunggu, dan menemani pulang serta tuannya pada saat dan dari sekolah atau gimnasium. Bahasa Latin yang bermakna mengajari anak, sementara dalam bahasa Inggris istilah pedagogi atau pedagogi digunakan untuk merujuk kepada teori pengajaran, di mana guru berusaha memahami bahan ajar, mengenal siswa, dan menentukan cara mengajarnya. Selanjutnya yaitu definisi pedagogi sebagai ilmu dan seni menurut Sudarwan. Yang pertama yaitu pengajaran atau teaching, yaitu teknik dan metode kerja guru. Yang kedua yaitu belajar atau learning, yaitu proses siswa. Yang ketiga, hubungan mengajar dan belajar dengan segala faktor lain yang ikut mendorong minat pedagogi. Dan yang keempat, ada hubungan mengajar dan belajar berkaitan dengan semua pengaturan dan pada segala tahapan usia. Selanjutnya yaitu teori belajar andragogi yang akan dijelaskan oleh Calvin Prayoga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori belajar andragogik. Teori belajar andragogik itu berasal dari bahasa Yunani kuno. Dari kata aner dengan kata akarnya itu andr yang berarti orang dewasa dan gogus yang berarti membimbing atau membina. Jadi teori belajar andragogik ini dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar orang dewasa. Dan teori belajar andragogik ini diterapkan apabila diyakini bahwa peserta didik, siswa, mahasiswa, ataupun peserta adalah pribadi-pribadi yang matang dan dapat mengarahkan diri mereka sendiri, mengerti diri sendiri, dapat mengambil keputusan untuk sesuatu yang menyangkut dirinya. Teori belajar andragogik ini ada dua, yakni pada pendidikan non-formal dan pada pendidikan formal. Pada pendidikan non-formal,
Teori dan prinsip andragogik digunakan sebagai landasan proses pembelajaran pada berbagai satuan untuk dan tingkatan atau level penyelenggaraan pendidikan nonformal. Kalau pada pendidikan formal, andragogik ini digunakan pada proses pembelajaran pada tingkat atau level pendidikan menengah ke atas. Selanjutnya ada teori belajar heutagogi. Teori belajar heutagogi ini didefinisikan oleh Hasse dan Kenyon pada tahun 2000 sebagai studi pembelajaran yang ditentukan sendiri atau mandiri. Heutagogik merupakan suatu studi tentang pembelajaran yang ditentukan secara mandiri oleh pembelajar, dapat pula dilihat sebagai suatu perkembangan alamiah dari metodologi pendidikan sebelumnya. Teori belajar heutagogik ini diciptakan oleh Stewart, Hasse, Chris Kenyon. Dia ada 3 menurut dia tuh. 1, belajar merupakan keterampilan utama bagi pembelajaran. 2, lebih fokus ke proses daripada hasil pembelajaran. Maksudnya teori heutagogik ini lebih mementingkan prosesnya daripada hasilnya, dan jika prosesnya baik berarti baiklah. Yang ketiga, menghindari proses dominasi mengajar. Karena teori belajar heutagogik ini mandiri, jadi dia tuh menghindari dominasi pengajar atau guru. Lebih sering kita yang tampil gitu daripada yang pengajar kita gitu. Sebelumnya terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk teman-teman. Besok kita lanjut ke tanya jawab karena hari ini tidak cukup jika 2 yang presentasi, 2 kelompok. Jadi kita lanjut besok untuk tanya jawabnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.